Oke, Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan terkait dengan penguatan kelembagaan. Untuk materi ini waktunya ada 2 jam pelajaran, atau kalau dikonversikan ke menit itu sekitar 90 menit ya. 90 menit itu 1,5 jam. Nanti saya akan sampaikan sekitar 1 jam sampai dengan diskusi ya, hingga diskusi, dan sisanya nanti kita akan coba membuka yang namanya rencana kerja ya, rencana kerja, kemudian juga ADART kelembagaan yang ada di OPS-nya masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke materi. Indikator keberhasilan yang ingin kita capai di dalam materi ini adalah bahwa Bapak dan Ibu mampu mengelola kelembagaan yang sekarang menjadi tempat berkumpulnya Bapak dan Ibu sekalian. Ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah administrasi kelompok, yang kedua adalah aturan dan norma kelompok, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang akan kita coba nanti buka di 30 menit terakhir ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Kalau belum punya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ideal itu seperti apa? Dan yang ketiga adalah fungsi kelompok itu seperti apa? 3 pokok bahasan ini akan kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, penguatan kelembagaan. Kita fokus dulu Bapak dan Ibu ya, untuk pembelajaran. Ini masih ada yang pada berdiri ini. Mudah-mudahan bisa tetap mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke. Apa itu kelompok tani hutan? Nah, Bapak dan Ibu ini kan masuk ke dalam kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu sebetulnya kumpulan petani, ya, yang merupakan warga negara Indonesia yang mengelola usaha itu petani, dan 2 adalah warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing itu bukan masuk ke dalam kelompok tani hutan, ataupun misalnya pengusaha itu bukan masuk ke dalam kelompok tani hutan, kecuali memang menjadi seorang petani. Nah, mudah-mudahan yang di sini semua adalah petani ya, dan warga negara Indonesia. Sehingga kemarin panitia syaratnya harus punya KTP, tapi ada yang mungkin usianya belum cukup, kartu pelajar ataupun kartu keluarga bisa menjadi dasar bahwa dirinya adalah seorang petani. Oke, selanjutnya apa itu yang namanya kelompok perhutanan sosial, KPS? Nah, kalau KPS itu kelompok tani yang memegang hak pengelolaan hutan desa atau memiliki izin usaha hak hutan kemasyarakatan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan tanaman rakyat ya, ataupun hutan adat, ataupun kelompok tani hutan rakyat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya KPS ini, kelompok perhutanan sosial ini adalah kelompok tani hutan yang memang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada juga sebetulnya kelompok tani hutan yang bergerak di bidang kehutanan, tetapi karena tidak ditetapkan, dia tidak masuk ke dalam kelompok perhutanan sosial. Jadi Bapak-Bapak Ibu ini sudah masuk ke dalam data sebagai kelompok perhutanan sosial. Tadi di awal materi kita itu adalah penguatan kelembagaan. Pertanyaannya, mengapa kelembagaan itu harus dikuatkan?
Ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada dua sapu ya, sapu lidi. Anggap saja sapu lidi ini sebagai kumpulan orang-orang yang diikat menjadi satu kelompok. Bapak dan Ibu lihat ini sapu yang satu diikat dengan tali rafia. Yang satunya juga diikat dengan tali rafia. Mana yang lebih kuat? Yang ada tongkatnya diikat dengan tali rafia atau yang tali rafia merah yang paling kuat? Saya yakin pasti jawabannya adalah yang tali rafia merah. Kemudian saya tanya, dari dua sapu ini ya, yang paling efektif, yang paling baik untuk digunakan yang mana? Tentu saja sapu yang ada tongkatnya. Kenapa sapu yang ada tongkatnya ini lebih baik di dalam penggunaannya? Karena pertama, dia akan lebih kokoh. Talinya kuat, kemudian ada pegangannya ya, lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi sehingga dapat digunakan sebagaimana fungsinya dibanding dengan sapu yang pertama. Inilah makna kenapa penguatan itu harus dilakukan ya. Untuk kelompok tani ya, terkait dengan penguatan kelompok tani hutan, apa sih yang harus dikuatkan ya? Apa yang harus dikuatkan Bapak? Ada yang bisa jawab? Yang pertama yang harus dikuatkan itu adalah kelembagaannya. Bagaimana kelembagaannya ini? Organisasinya ya. Organisasinya yang harus dikuatkan, struktur kelembagaannya, kemudian juga administrasinya, itu yang harus dikuatkan. Karena kalau administrasinya tidak kuat, nanti ya akan mudah bubar, kemudian ada ketidakjelasan, gitu kan. Selanjutnya yang harus dikuatkan itu apa? Kelola kawasan. Bapak dan Ibu diberikan izin untuk melakukan pengelolaan di dalam kawasan hutan. Jangan sampai kawasan hutannya pun menjadi tidak tertata. Contoh tidak tertatanya itu adalah satu, batasan masing-masing di mana? Luasan satu, dua, luasan antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Ada nggak batasannya? Ya. Kemudian yang kedua, izinnya itu ada nggak, gitu kan? Sampai kapan? Nah, kemudian tidak tumpang tindih dengan hak yang lainnya. Ini kelola kawasan. Kemudian yang selanjutnya, kalau namanya kawasan hutan kan ada aturan-aturan juga yang harus dipenuhi terkait dengan proporsi tanaman, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kelola usaha. Nah, ini usaha yang dikelola oleh Bapak Ibu tentu saja harus memiliki nilai ekonomi, nilai sosial, mungkin ada nilai budaya yang bisa meningkatkan taraf kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam pembinaan kelompok tani hutan, ya, ini dapat dilakukan oleh penyuluh atau pendamping. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masing-masing KTH ini atau KUPS sudah memiliki penyuluh atau pendamping yang selama ini memberikan saran, memberikan masukan, memberikan arahan kepada Bapak Ibu di dalam pengelolaan perhutanan sosialnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada instansi pembina kelompok tani hutan. Dari kalau di Jawa itu ada dari Perum Perhutani ataupun dari UPT LHK ya. UPT LHK ini mungkin Bapak dan Ibu sekarang sudah menjadi kelompok perhutanan sosial, tentu sudah pernah ketemu dari teman-teman UPT LHK, utamanya dari perhutanan sosial ya, dalam pembentukan kelompok. Kemudian dari dinas kehutanan yang ada di daerah. Nah, kemudian dari BP2 SDM kehutanan. Nah, ini kami ini ya, dari BP2 SDM memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu sebagai bagian dari pembinaan kelompok tani hutan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sebagai satu kelompok tani hutan itu ada kriteria-kriterianya. Ada yang masuk ke dalam kriteria pemula, ada yang masuk ke dalam kriteria madya, dan ada yang masuk ke dalam kriteria utama. Apa itu kriteria pemula? Itu ada penilaian. Kelompok tani hutan itu, Bapak dan Ibu, itu akan
verifikasi, diberikan penilaian. Kalau nilainya kurang dari 350, maka kelompoknya dinamakan pemula. Kalau nilainya itu antara madya dan bila lebih dari 700, maka masuk dalam kelompok utama. Ya. Di mana Bapak dan Ibu posisinya sekarang? Apakah pemula? Apakah madya? Syukur-syukur ada yang utama. Salut saya kalau ada yang utama. Karena tentu saja kelembagaannya itu sudah kuat. Ya. Nah, untuk meraih nilai ini bagaimana caranya Pak? Inilah yang akan kita bahas sekarang. Ya. Pertama, terkait dengan kelola kelembagaan. Ini nilainya 400. Kalau Bapak dan Ibu bisa melakukan kelola kelembagaan dengan yang baik, nilai maksimalnya adalah 400. Apa saja yang harus dikelola di dalam kelembagaan ini? Pertama adalah pembagian tugas, peran tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus KTH. Ketua apa tugasnya, sekretaris apa, kemudian kalau ada seksi usaha, ada seksi pemasaran, ada seksi produksi, ada seksi dan lain sebagainya. Itu ada uraian tugas-tugasnya. Sederhana, tetapi harus ada. Dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya adalah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur kelompok. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin yang namanya perkumpulan, ya ini seperti ini aja pelatihan. Aturannya tadi Mbak Dewi menyampaikan aturannya apa? Pertama, Bapak dan Ibu harus masuk jam 8, tidak boleh merokok di depan kamera. Kemudian juga nanti hak yang Bapak Ibu terima apa? Ada uang saku, ada uang pulsa dan lain sebagainya. Inilah aturan main, ya. Demikian juga di dalam kelompok ada aturan main yang dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, ada lokasi yang ditetapkan. Ya, di mana sih lokasi bekerja Bapak dan Ibu? Ada nggak ketentuannya? Ada nggak petanya? Nah, ini dokumen-dokumen ini jangan sampai hilang. Harus dijaga oleh kelompok. Kemudian ada kelengkapannya, ada surat-suratnya. Ya, kemudian mengaktifkan fungsi sekretariat. Ada poskonya, di mana tempat kumpulnya. Apalah apa itu saung, apa itu bubuk, dikasih nama posko tempat berkumpulnya Bapak dan Ibu, serta menyimpan arsip-arsip, surat-surat yang ada terkait dengan kegiatan kelompok. Kemudian kelengkapan administrasi kelompok itu disusun, misalnya ada data anggota, kemudian ada buku tamu, kemudian ada buku daftar hadir kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ada Bapak dan Ibu sebenarnya memiliki rencana kegiatan kelompok tani-hutan, ya. Ini harus ditetapkan rencana kegiatan 5 tahunan apa, mungkin rencana kegiatan tahunan apa, setidaknya rencana kegiatan tahunan ataupun 3 tahun ke depan apalah, ya, yang harus Bapak Ibu miliki. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Tolong dicatat nanti sertifikat yang didapat oleh Bapak dan Ibu sekalian dikumpulkan, difotokopi. Ini sebagai satu bagian bahwa kelompok sudah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH. Selanjutnya adalah peningkatan kepedulian sosial. Semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, keterbukaan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kelompok. Artinya di sini, dokumentasi selama Bapak Ibu melakukan musyawarah, melakukan rapat, melakukan kerja gotong royong, itu difoto, ya, difoto, disimpan. Jadi jangan difoto hanya difoto di dalam handphone, kemudian ya udah nggak dikumpulkan. Saran saya dikumpulkan, simpan di sekretariat, simpan di dalam file hard disk, laptop. Kegiatan tanggal berapa, apa yang dilakukan, pesertanya berapa saja, ada laporannya. Simpan dalam bentuk satu laporan. Nah, ini nanti akan di dokumen, ya, dokumen administrasi. Selanjutnya adalah pembagian peran, ya, pembagian peran, membentuk kader, regenerasi kepemimpinan dan kelompok. Ini kepemimpinan ini
sampai dengan berapa tahun, apakah 2 tahun, 3 tahun ya, dan kemudian nanti ada suksesi regenerasi. Jangan ada kepemimpinan seumur hidup ya, karena kalau ada kepemimpinan seumur hidup biasanya KTH-nya akan stagnan dan susah untuk berubah. Selanjutnya adalah susun laporan kemajuan KTH setiap tahun. Jadi setiap akhir tahun harapannya KTH ini ada rapat lah. Ada rapat apa yang sudah dilakukan, apa yang direncanakan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Di dalam kepengurusan KTH, ini yang pertama tadi ya, apa yang harus dibangun? Pertama, pengurus harus memiliki status yang jelas ya, dipilih secara musyawarah. Kemudian yang kedua, nama-nama pengurus dituangkan di dalam struktur organisasi KTH. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah memiliki itu. Kemudian selanjutnya ada pembagian peran ya, tugas dan tanggung jawab kepengurusan. Oke. Selanjutnya setiap kelompok tani. Oke. Selanjutnya setiap KTH memiliki setiap KTH memiliki tujuan yang berbeda. Seperti tadi ada yang khusus di perikanan, ada yang mungkin di tanaman sengon dan lain sebagainya. Nah, ini memiliki kekhasannya masing-masing. Silahkan ya terkait dengan kepengurusan ini. Bagaimana memilih pengurus yang baik? Nah, Bapak-bapak sebetulnya sudah tahulah karakter-karakter dari masing-masing anggota KTH. Siapa yang pantas menjadi seorang ketua? Siapa yang bisa dipercaya untuk menjadi bendahara, siapa yang bisa dimintai tolongnya untuk menjadi seorang sekretaris, dan lain sebagainya. Ini sesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, ini kalau saya lihat di peserta, sudah melibatkan adanya kaum wanita di dalam kepengurusan. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena wanita pun memiliki potensi yang sama dengan kaum prianya. Kemudian juga melibatkan kaum muda. Jadi KTH itu jangan orang tua semua, tetapi ada kaum mudanya. Kenapa harus ada kaum muda? Supaya ada regenerasi, ada keberlanjutan. Di mana yang tuanya itu, yang sepuh-sepuhnya itu nanti selesai masa pengabdiannya, ini akan digantikan dengan yang muda-muda. Kalau nggak ada yang muda-muda, nah nanti tidak ada regenerasi selanjutnya. Selanjutnya juga mungkin memperhatikan keterwakilan dari tiap kampung atau misalnya dari tiap dusun ya. Ini ada keterwakilannya. Di dalam kelompok KTH itu ketua memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu harus hati-hati dan selektif di dalam memilih ketua ya. Bahwa kita harus dapat menunjuk orang-orang yang memiliki visi, pandangan yang baik, kemudian bisa menciptakan rasa aman, dan juga memiliki kemampuan inovatif ya, membangun. Nah ini karakter ketua yang cukup baik. Kemudian juga selanjutnya bahwa pendamping di sini harus bisa teman-teman sekalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendamping, karena pendamping ini sebagai orang luar yang memiliki pemahaman cukup baik dan bisa saran-sarannya itu dijadikan referensi. Nah, ini sarannya. Kemudian setelah organisasi kepengurusan terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar merupakan aturan pokok yang harus dimiliki oleh kelompok.
isi dari anggaran dasar itu diantaranya pertama adalah nama lembaga KTH. KTH-nya itu apa nama lembaganya? Ada Melati, ada misalnya Maju Bersama, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat dan kedudukan, di mana lokasinya. Ada visi dan misi. Visi itu apa sih yang ingin dicapai KTH? Misalnya kesejahteraan petani, kelestarian hutan. Nah ini satu cita-cita, satu keinginan yang nantinya akan dicapai secara bersama. Misi itu bagaimana mencapai cita-cita tersebut. Kemudian ada ruang lingkup kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatan pertanian, misalnya kegiatan penanaman, kegiatan persemaian, ataupun kegiatan misalnya perdagangan dan lain sebagainya. Ruang lingkup kegiatan dari kata itu apa? Sistem keanggotaannya seperti apa, gitu kan? Apakah ada batas waktunya, harus daftar ulang, ataukah sekali daftar dan anggota hanya keluar kalau misalnya saja mengajukan diri keluar ataupun karena kondisi tertentu, misalnya meninggal dunia dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ struktur kepengurusan seperti apa, hak dan kewajiban anggota bagaimana. Sisanya bisa dibaca di sini ya. Jadi ada kekuasaan tertinggi seperti apa? Apakah kekuasaan ketua ataukah melalui rapat bersama? Ini yang namanya kekuasaan tertinggi, gitu kan? Pengambilan keputusannya seperti apa? Kesepakatan bersama yang ditetapkan oleh ketua misalnya. Silakan diatur di dalam yang namanya anggaran dasar. Nah, ini poin-poin yang ada di dalam anggaran dasar. Selanjutnya, apa sih anggaran rumah tangga? Yang namanya rumah tangga itu apa ya? Sesuatu untuk melengkapi apa yang belum disampaikan di dalam anggaran dasar. Contoh misalnya adalah mekanisme pengambilan keputusan. Rapat itu minimal dilakukan 1 kali di dalam 6 bulan. Atau setahun 2 kali ada rapat misalnya. Ini anggaran rumah tangga yang mengatur. Ataupun misalnya kepengurusan. Kalau misalnya kepengurusan ketuanya naik haji 40 hari kan, nah bagaimana mekanisme penggantinya seperti apa? Ini diatur di dalam anggaran rumah tangga. Ataupun syarat-syarat menjadi pengurus misalnya. Apakah harus minimal pendidikannya SD ataupun SMP dan lain sebagainya. Di sini ada diatur di dalam anggaran rumah tangga. Hal-hal yang tidak diatur di dalam anggaran dasar bisa diatur di dalam anggaran rumah tangga. Sini. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan adalah bahwa semua yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu merupakan kesepakatan bersama, dirumuskan bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk pelaksanaannya. Sehingga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok harus rela ikhlas menerima sanksi yang diberikan. Contoh misalnya sanksinya itu harus dia ikut kerja bakti selama 20 hari misalnya, atau misalnya sanksinya itu dalam bentuk dia harus bisa menyiapkan lokasi untuk pertemuan berikutnya dan lain sebagainya. Silakan diatur sanksinya ya. Tapi kesepakatan itu menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya adalah pembuatan administrasi. Jadi pembuatan administrasi ini supaya apa yang dilakukan oleh kelompok tani hutan ini bisa tercatat, bisa ditelusuri. Ya. Petani hutan ini aktif nggak? Aktif Pak. Sering melakukan pertemuan? Sering Pak. Kan itu baru pengakuan, lisan. Sulit untuk bisa menunjukkannya. Nah, ada yang namanya berita acara, laporan kegiatan pertemuan. Setiap kali pertemuan ada yang namanya laporan. Kapan dilakukan, siapa yang ikut, kemudian apa yang dihasilkan, kemudian dokumentasi dari kegiatan pertemuan tersebut. Itu diarsipkan, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Sehingga, nah ini bisa tertata kronologisnya, informasinya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa
kegiatan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu betul-betul dilaksanakan, bukan hanya cerita. Selanjutnya adalah auditable. Auditable itu dari catatan keuangan, mudah diperiksa, ya, mudah ditelusuri, digunakan untuk apa, berapa banyak, dan lain sebagainya. Administrasi ini bisa merupakan tata persuratan, kemudian juga bisa berupa tata penggunaan keuangan, laporan keuangan. Ini adalah contoh buku-buku administrasi yang sebaiknya disusun oleh kelompok, ya. Ada daftar anggota, di sini identitas, nama, kemudian jabatan, kemudian alamat dari anggota. Mudah-mudahan setiap kelompok yang sudah ada di peserta angkatan 9 ini sudah punya semua. Kemudian ada buku tamu. Nah, ini kayak di tempat Bapak dan Ibu ada Pak Suyadi yang kumpul, mudah-mudahan sudah isi buku tamu, ya. Namanya siapa, kemudian nomor kontaknya berapa, datang ke tempat Bapak Ibu dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada buku daftar hadir pertemuan. Nah, bila Bapak Ibu melakukan pertemuan, ada buku daftar hadir. Sini. Ada buku inventarisasi barang, apa saja yang menjadi milik dari kelompok. Kemudian ada buku notulensi, ya. Sini ada macam-macam, ada buku kas, kemudian ada buku kegiatan KTH, apa saja yang dilakukan oleh KTH. Bila memungkinkan, ini bisa juga KTH ini memiliki buku tabungan, ya. Tapi buku tabungan ini jangan sampai baru nabung besoknya diambil lagi, gitu kan. Jadi buku tabungannya jadi uangnya kosong, gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah fungsi kelompok. Kelompok itu untuk apa sih? Jadi kelompok itu merupakan wadah untuk belajar bersama. Kemudian juga di dalam kelompok ini bapak-bapak bisa meningkatkan kemampuannya secara bersama dan memecahkan permasalahannya. Bisa didiskusikan dengan teman-teman. Misalnya ada gangguan hama dan penyakit, kemudian ada kesulitan di dalam pembudidayaan jenis-jenis tertentu, ini bisa dibahas di dalam kelompok. Ini harapannya dengan adanya kelompok ini, maka hambatan, tantangan, dan gangguan di dalam usaha ekonomi Bapak dan Ibu bisa teratasi. Ya. Selanjutnya kelompok itu sebagai satu unit produksi, di mana Bapak dan Ibu bisa mengembangkan kapasitasnya secara bersama, ya, dikumpulkan daripada dijual ke tengkulak, lebih baik dikumpulkan di kelompok, dijual oleh kelompok sehingga hasilnya buat kesejahteraan keseluruhan anggota. Dan yang terakhir adalah harapannya bahwa kelompok ini bisa berdampak pada pelestarian kawasan hutan yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu, tempat kegiatan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh rencana kegiatan kelompok tani hutan, ya. Ada yang namanya rencana jangka pendek dan ada jangka panjang. Tadi saya sampaikan, jangka panjang itu sekitar 5 tahunan, kalau jangka pendek itu adalah jangka perencanaan tahunan. Ini adalah tips dalam menyusun rencana kelompok, ya. Pertama, apa yang akan dilakukan kegiatan fisiknya, kegiatan non fisiknya apa yang akan dilakukan. Non fisik itu ya seperti kegiatan pelatihan seperti ini, ya, bukan menggarap lahan, bukan melakukan penanaman, tetapi mengisi kemampuan, keterampilan, itu adalah non fisik. Yang perlu dipertimbangkan juga adalah sumber dana, anggaran. Kemudian volume kegiatan. Volume kegiatan itu misalnya menggarap secara bersama kerja bakti 1 hektar, 2 hektar, gitu ya. Ini dipertimbangkan dengan jumlah tenaga yang ada, kemudian dengan jumlah hari, kondisi cuaca, dan lain sebagainya. Penanggung jawab. Nah, ini penting sekali penanggung jawab di dalam kegiatan. Harus ditunjuk penanggung jawabnya. Kalau tidak ada penanggung jawabnya, akibatnya akan saling mengandalkan, ya, mengandalkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya juga ada di dalam kegiatan itu ada indikator keberhasilan. Nah, ini biasanya indikator keberhasilan ini menjadi acuan apakah kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sudah sukses atau belum, ya. Jadi
batasan untuk penilaian. Ini peningkatan kapasitas KPH ya, dilakukan meningkatkan kapasitas KPH dengan modal sosialnya. Selanjutnya adalah kelola kawasan. Ini nilainya 300 Bapak dan Ibu. Masih banyak waktunya kali? Masih 12 menit. Oke, bagus sekali ya. Untuk kelola kawasan Bapak dan Ibu, ini nilainya cukup tinggi. Kalau tadi administrasi itu 400, kelola kawasan ini 300. Apa yang perlu dilakukan di dalam kelola kawasan? Pertama, Bapak dan Ibu memahami batas wilayah kelola. Tahu ada batasnya di lapangan, bentuknya misalnya saja dalam bentuk paralon yang dicor. Batas satu orang dengan yang lainnya, batas satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, jelas di lapangan itu ditanam, dipancang. Jangan sampai nanti terjadi konflik. Karena masing-masing mengakui bahwa ini adalah batas mereka. Kemudian juga aktivitas kelompok di dalam kegiatan rehabilitasi, perbaikan kualitas lahan, penutupan lahan kosong tidak produktif dengan tanaman-tanaman kehutanan seperti apa, ya. Kemudian juga daerah-daerah yang curam, yang rawan longsor, kemudian juga daerah-daerah yang dekat aliran sungai, kalau tidak ada tanamannya itu harus dijaga. Jangan sampai menimbulkan bencana, longsor, dan lain sebagainya. Nah, bila daerah tersebut adalah gambut, maka aktivitas yang dilakukan ya seperti tadi, melakukan sekat-sekat kanal. Maksudnya sekat-sekat kanal itu adalah untuk menjaga supaya ketinggian air yang ada di lahan-lahan gambut itu tidak menurun, tidak hilang. Karena kalau ketinggian air itu menurun, ya, kemudian gambut tidak terbasahi dalam jangka waktu yang lama, resikonya adalah mudah untuk terbakar. Kalau sudah terbakar, maka ya hara dan lainnya akan menjadi hilang. Selanjutnya juga memanfaatkan wilayah kelola sesuai dengan potensi. Contohnya misalnya kalau yang tadi ada yang namanya tanah mineral, ada yang namanya gambut dangkal, ada yang namanya gambut dalam. Nah, ini dimanfaatkan sesuai dengan potensi. Jenisnya apa yang dikembangkan di gambut dalam, jenisnya apa yang dikembangkan di tanah mineral, ataupun apa yang bisa dikembangkan di tanah dangkal. Ini dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang penting juga adalah peningkatan kesadaran, kemampuan, dan semangat untuk melestarikan sumber daya alam. Contoh, mulai dari tidak melakukan perburuan, atau yang kedua, menanam tanaman-tanaman yang khas ada di daerah tersebut, ya, khususnya mungkin tanaman-tanaman buah-buahan. Karena ke depan suatu saat bisa saja kalau misalnya di situ banyak buah-buahan yang khas, kemudian memiliki nilai yang tinggi, itu bisa dikembangkan malah menjadi wisata. Dan yang terakhir adalah pencapaian pengelolaan hutan lestari dengan memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. Nah, ini kalau sudah sampai ke mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari, itu nilainya bisa sangat tinggi. Apa itu pengelolaan hutan lestari, Pak? Pengelolaan hutan lestari itu adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Contoh misalnya di dalam pengelolaan yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu memiliki hak untuk pengambilan hasil hutan kayu. Nah, pengambilan hasil hutan kayu ini ya disesuaikan dengan hak kelola Bapak Ibu. Hak kelola Bapak Ibu berapa lama? Misalnya 35 tahun. Nah, siklus 35 tahun ini Bapak Ibu atur sehingga setiap tahunnya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil. Hingga pada saat tahun ke-35 hutannya masih ada. Jangan sampai pada saat tahun ke-35 hutannya sudah habis, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelola usaha. Kelola usaha itu nilainya adalah 300. Jadi kalau tadi 400, 300 sudah 700 tuh. Tambah lagi 300. Itu nilai keseluruhan adalah 1000, ya. Pertama adalah terkait dengan kelola usaha, mampu menyusun rencana dan analisa usaha di bidang kehutanan. Jadi bukan hanya saya mau
melakukan penanaman nanas. Tapi juga Bapak dan Ibu harus memiliki hitungan-hitungan. Menanam nanas berapa hektar, modalnya berapa, kemudian nanti kalau sudah panen hasilnya kira-kira berapa, untung apa enggak. Ya, dengan kondisi lingkungan Bapak Ibu, ketersediaan bibit, kemudian kemudahan di dalam pemupukan, gangguan hama penyakit dan lain sebagainya, ini diperhitungkan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu udah capek-capek ternyata hasilnya rugi. Selanjutnya adalah penguatan manajemen usaha tani. Nah, bagaimana pemasarannya? Bagaimana pengemasannya? Ya, bagaimana sistem penjualannya? Bagaimana pembayarannya? Ini manajemen usaha taninya ini harus ada, dibangun. Selanjutnya adalah pengembangan diversifikasi usaha produksi kehutanan lainnya. Apa sih diversifikasi? Jadi kalau nanam itu jangan satu jenis Bapak dan Ibu, tapi bisa beragam jenis. Maksudnya apa? Supaya bila ada kegagalan dari jenis tertentu, itu bisa ditutup ataupun bisa mendapatkan hasil dari jenis yang lainnya. Oke. Kemudian menyelenggarakan temu usaha kelompok tani hutan dengan pelaku usaha. Nah ini supaya teman-teman di lapangan, anggota-anggota ini tidak saling curiga. Kita ketemu bersama, rapat bersama antara anggota dengan pengusaha. Ya, jangan sampai wah ini ada isu pengusaha ketuanya mengambil keuntungan. Nah, supaya tidak ada saling curiga, lakukan pertemuan. Kemudian lakukan kerjasama kemitraan ya dengan KTH lainnya, dengan pelaku usaha, dengan perguruan tinggi untuk inovasi-inovasi ataupun pengembangan produk yang Bapak Ibu lakukan. Dengan Dinas Kehutanan, instansi-instansi, dengan kami misalnya Balai Diklat, silahkan lakukan kerjasama. Ya. Selanjutnya, tingkatkan akses informasi teknologi dari berbagai sumber. Ini Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa menggunakan HP Android untuk melakukan kegiatan komunikasi, melakukan kegiatan diklat. Itu HP Android silahkan Bapak Ibu coba pelajari, coba buka. Banyak informasi, banyak bahan-bahan, banyak hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan pengembangan usaha pertanian ya dengan menggunakan modal HP Android. Yang penting pulsanya cukup ya. Pulsanya cukup. Kemudian juga mendorong pembentukan badan usaha ataupun koperasi. Silakan ini dibentuk badan usahanya yang berbeda ataupun terpisah dari kelompok tani hutan. Oke, ini adalah langkah-langkah ya terkait dengan bagaimana kita membangun kerjasama, membangun kebersamaan di dalam kelompok. Bagaimana caranya? Pertama adalah dengan membangun sikap bekerja sama dengan orang lain. Ini saya harap ini karena semua anggota hadir di sini ya. Coba di dalam kelompok itu kita harus memiliki yang namanya empati. Saling memperhatikan, saling memahami, menghargai orang lain. Nah, itu yang paling utama dulu. Setelah ada empati, kemudian yang kedua di dalam kelompok ini akan berjalan baik bila memiliki satu minat yang sama. Ya, minatnya apa yang sama? Contohnya ya untuk pertanian. Kalau misalnya antara orang yang hobinya otomotif dengan yang hobinya pertanian gabung ya agak kurang-kurang nyambung juga ya. Kecuali memang mereka itu berbicara untuk membuat mesin pengolahan hasil pertanian. Ataupun misalnya antara orang yang suka pertanian dengan penjahit misalnya. Orang yang suka desainer segala macam mungkin juga cocok juga. Kecuali kalau misalnya desainer untuk baju-baju petani gitu kan, kalau memang ada gitu. Nah ini minat juga sangat mempengaruhi. Kemudian selalu bersikap positif, berpikiran positif. Jangan saling mencurigai. Apapun yang terjadi, oke lah kita bersikap positif. Ini semua dimulai dari dalam diri kita. Kadang-kadang kita suka menuntut orang lain untuk memiliki sikap seperti ini, tetapi
pada satu sisi kita tidak bersikap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah selalu percaya pada potensi kelompok, ya, bahwa bersama kita pasti bisa. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita angkat, ya. Tahapan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain pada saat orang lain itu berbicara, mengungkapkan pendapat, coba kita hargai, ya, kita amati dulu, kita simak dulu apa yang dimaksud, jangan langsung dibantah. Sikap saling menghargai ini tentu saja akan membangun suasana yang nyaman. Kalau suasananya nggak nyaman, diajak rapat pun malas, malas paling ribut nantinya, gitu kan? Sehingga ya suasana seperti itu harus dibangun. Terbuka untuk saling memahami dan mengungkapkan dengan cara yang lain. Maksudnya mengungkapkan dengan cara yang lain itu kadang-kadang mungkin bahasa kita itu bisa diperhalus lagi supaya orang lain itu bisa memahami apa yang ingin kita ungkapkan, ya. Kadang-kadang bahasanya bahasanya sama tetapi ditangkap oleh orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin karena mengungkapkannya tidak sesuai dengan kebiasaan ataupun persepsi orang lain. 3 menit lagi Pak Pram. Oke, siap. Kemudian juga selanjutnya adalah mengelola kelompok, ya. Mengelola kelompok dengan membangun kebersamaan, kemudian memecahkan permasalahan, ya, kemudian juga membangun sikap saling percaya. Dan yang terakhir adalah bersama-sama menyusun agenda, kemudian memandu proses pertemuan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kelompok.